Ini episode tersulit yang pernah saya bikin. Jadi kenapa saya bilang sulit? Karena saya bingung nih, bagaimana cara menyampaikannya kepada Anda semua. Jadi fakta yang saya temukan di lapangan adalah mayoritas tidak mendukung gerakan anti korupsi. Artinya mayoritas mendukung korupsi. Jadi di episode sebelumnya saya sudah mendatangi 6 ketua RW. Dan menghubungi 4 anggota dewan. Jadi rencana saya untuk mendatangi para pejabat di Kota Tasikmalaya, itu pejabat yang paling bawah, itu ketua RW, kemudian anggota dewan, kemudian jajaran di pemerintahan, eksekutif, hingga pucuknya yaitu wali kota. Saya jujur ya, sebagai konten kreator merasa miris. Ketua RW itu kan harusnya keberpihakannya kepada masyarakat. Jadi ketua RW itu kan dipilih oleh masyarakat. Kalau pejabat lain apalagi yang dibayar oleh uang rakyat dan mengelola uang rakyat, wajar kalau tidak mendukung anti korupsi. Karena mungkin ada perasaan risih, bahkan perasaan takut, mungkin malu, ya kan? Nah, ini yang jadi masalah adalah jika ketua RW tidak mendukung gerakan anti korupsi, ini jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Karena harapan rakyat agar korupsi bisa diberantas itu malah menjadi sebaliknya. Korupsi didukung untuk merajalela oleh pimpinan di lingkup terkecil mereka. Saya berpikir bagaimana caranya ini bisa diatasi ya. Jadi kalau misalkan banyak orang yang berpikir bahwa wah ini sulit diatasi, saya pikir tidak juga. Ini bisa diatasi. Tinggal kemauan kita ya kan. Apalagi kalau kita mau bersatu. Jadi kalau saya sendiri menjalankan mungkin tidak akan kuat. Bahkan kalau saya tidak didukung, lama-lama juga saya tenggelam, hilang. Jadi mungkin benar bahwa saya akan menunjukkan kepada Anda semua siapa-siapa yang berpihak kepada anti korupsi dan siapa-siapa yang berpihak kepada korupsi. Dulu saya sempat bingung bagaimana menentukan indikator keberpihakan atau indikator dukungan. Akhirnya saya memutuskan untuk menyederhanakan bentuk dukungan. Jadi dukungan itu ada 2. Pertama, dukungan operasional berupa donasi, berupa uang, agar pergerakan ini terus berjalan, bahkan bisa berkembang. Dan yang kedua, dukungan berupa bergabung, terlibat bersama saya mungkin dalam pergerakan anti korupsi yang fokus kepada penyadaran, bukan penindakan. Karena penindakan itu bukan wewenang kita sebagai masyarakat. Jadi kalau penindakan kan sudah ada APH ya, sudah ada aparat penegak hukum. Sudah ada polisi, sudah ada kejaksaan, sudah ada KPK dan sebagainya lah. Kenapa saya fokus kepada penyadaran? Karena pada prinsipnya yang bisa menghentikan perilaku korup itu hanya dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan sistem mencoba untuk menghalangi, sistem bisa diakalin, sistem bisa dikibulin. Apalagi korupsinya berjamaah, ya kan? Bisa ditutup-tutupi itu sistem. Terus kalau misalkan bicara hukum, penindakan misalkan kan ditangkap inti yang korup, itu pun kecil kemungkinan juga. Karena sekarang ketika ada orang yang berusaha untuk menindak perilaku korupsi, itu pilihannya kadang ada 2. Dilawan oleh koruptornya untuk dimusnahkan tuh yang lawan korup, atau disuap supaya diam. Bahkan dirangkul untuk masuk ke jaringan korupsi. Nah, saya sih berharap ya masyarakat jangan diam saja. Karena kalau masyarakat diam artinya masyarakat pun mendukung korupsi. Jadi jangan dikira kita diam kemudian kita tidak mendukung korupsi, tidak. Justru kita diam itu mendukung korupsi. Logikanya kan sederhana, ketika misalkan ada maling, kemudian dia maling terang-terangan dan dibiarkan, maka aktivitas maling tersebut akan leluasa
Bahkan yang lain pun yang tidak berniat maling akan ikut maling. Kenapa? Karena kekayaan yang harusnya tidak dimaling, tidak dicuri, dan kekayaan masyarakat itu kemudian dicuri, artinya akan berkurang tuh hak masyarakat. Nah, karena masyarakat misalkan tidak bersatu, sementara urusan perut harus diselesaikan, maka besar kemungkinan masyarakat tersebut akan ikut bergabung untuk mencuri. Alasannya apa? Untuk kehidupan. Nah, sekarang justru yang saya pikirkan bagaimana caranya saya menyadarkan masyarakat agar mereka mau bergerak melawan korupsi, jangan diam. Pilihannya mungkin sama juga, ada dua ya untuk masyarakat. Kalau tidak bisa bergerak, dukung saya, dukung kami. Dukungannya yang tadi itulah, kalau nggak uang, terlibat. Biar pergerakan ini bisa terus berjalan, bisa terus berkembang. Tapi kalau misalkan kami pun tidak didukung, artinya masyarakat ini udah keterlaluan. Sudahlah aktivitas korupsinya dibiarkan, kemudian aktivis anti korupsinya pun dibiarkan. Jadi jangan harap ada perbaikan di masyarakat. Ketika aktivis yang benar-benar dia idealis, benar-benar dia ingin memperjuangkan kepentingan masyarakat, ingin melawan korupsi, tapi perutnya kosong, operasional nggak ada, anak istrinya terlantar. Sementara masyarakat yang katakanlah dia berkecukupan tidak mau tahu korupsi itu merajalela kah atau tidak, yang penting perutnya sudah kenyang. Saya pikir itu dolim. Dolim kepada siapa? Dolim kepada warga miskin. Karena yang paling terdampak oleh korupsi adalah warga miskin. Mungkin Anda yang berkecukupan, kelas menengah, kelas atas apalagi, tidak akan terasa tuh dampak korupsi. Tapi bagi yang miskin, apakah Anda hanya cukup untuk memberi nasi, memberi beras, memberi sedekah yang ala kadarnya yang satu hari langsung habis? Apakah Anda hanya berperilaku seperti itu saja? Sementara yang bisa menyelesaikan kemiskinan itu adalah kekayaan negara, uang rakyat. Nah, kalau misalkan uang rakyatnya sendiri dibiarkan dicuri, artinya Anda sudah berbuat dolim. Mungkin untuk selanjutnya saya akan membuat konten-konten yang menunjukkan siapa yang berpihak kepada anti korupsi dan siapa yang berpihak kepada korupsi. Nanti di sana jelas, dan itu akan menjadi alasan kenapa kota Tasikmalaya disebut kota termiskin di Jawa Barat, dan salah satu penyebab kemiskinan adalah korupsi. Jadi saya pikir sudah saatnya kita bergerak bersama. Pilihannya cuma dua, bergerak sendiri atau mendukung. Bagi Anda yang ingin mendukung pergerakan saya, silakan kunjungi website dukungkami.com. Silakan Anda pelajari. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, apa sih yang dilakukan Abah Caca? Sebagai rakyat biasa emang lu bisa apa? Melawan korupsi pula. KPK aja nggak mampu. Oke, kalau Anda bertanya seperti itu, jawabannya sudah ada. Konsepnya ada di website dukungkami.com. Nah, kalau misalkan konsep saja Anda tidak mau mempelajari, apalagi jika saya ajak bicara sistem itu jauh lebih membutuhkan pemikiran yang lebih dalam. Sampai saya berpikir saya harus merubah cara penyampaian. Saya bagi-bagi itu konten saya. Jadi kalau misalkan konten yang panjang, yang serius banget, itu saya simpan di YouTube, di channel ini. Tapi kalau yang sifatnya hiburan dan lebih akrab, itu saya simpan di TikTok. Dan kalau yang serius tapi durasinya pendek, itu saya simpan di Instagram. Jadi silahkan Anda ikuti medsos saya, termasuk YouTube saya, termasuk website saya, karena saya pun akan mengukur tingkat kepedulian masyarakat. Karena masyarakat bisa jadi adalah salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap kemiskinan yang diakibatkan oleh korupsi. Saya Abah Caca, sampai jumpa di video berikutnya. Salam transparansi.